Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini di channel Agus Priyatmojo. Dan kita bersyukur kita masih bisa menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona. Maka dari itu kita tetap jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan. Gimana, masih betah untuk tinggal di rumah? Ya sama, saya juga seperti itu. Ya walaupun kita harus keluar ya tetap safety, jaga kesehatan, pakai masker, sarung tangan, kemudian pada saat kembali cuci tangan yang bersih, jangan sampai virus yang nempel ke badan kita dibawa masuk ke dalam rumah. Itu yang bahaya. Baik sobat, tonton video saya sampai selesai, semoga aja bermanfaat. Sobat, begini kondisi jalan di Jakarta setelah pemerintah DKI mengambil kebijakan untuk menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk meredam penyebaran virus corona atau COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB periode pertama yang dijalankan pemerintah DKI berakhir kemarin Jumat 24 April 2020. Dengan begitu genap sudah 14 hari PSBB jilid pertama. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan laju peningkatan kasus baru virus corona atau COVID-19 atau bahkan menghentikannya sama sekali. Tapi selama pelaksanaan PSBB tahap pertama, jumlah kasus positif, volume orang dalam pengawasan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP malah bertambah naik. Alhasil pemerintah daerah memperpanjang pemberlakuan PSBB di kawasan ibu kota hingga pertengahan Mei. PSBB jilid kedua ini bahkan ditambah menjadi 28 hari, bukan lagi 14 hari seperti yang kemarin. Gubernur DKI yaitu Bapak Anies Baswedan mengakui ketidakefektifan pelaksanaan PSBB tanggal 10 sampai 24 April kemarin dinilai karena tidak adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggar PSBB menjadi penyebab ketidakefektifan. Pasalnya, sanksi yang ditetapkan hanya berupa peringatan yang bersifat edukasi. Oleh karena itu pada PSBB jilid kedua ini, Gubernur DKI berujar sanksi yang diberikan akan lebih berat. Pihaknya telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan militer dalam penanganan hukum selama PSBB jilid kedua. Makanya sobat, kita yang tinggal di DKI selama pemberlakuan PSBB jilid kedua, kita lebih berhati-hati dalam arti jangan seperti yang kemarin pada saat pemberlakuan PSBB yang pertama. Semoga aja dalam pemberlakuan PSBB jilid kedua ini kita sebagai warga Jakarta dapat lebih disiplin dalam melaksanakan pembatasan sosial, karena mengingat betapa terkekangnya kita selama pemberlakuan PSBB karena akibat pandemi corona. Kalau seandainya PSBB ini berhasil dan penyebaran COVID-19 dapat ditekan atau dihilangkan, berarti kita sudah bebas seperti sedia kala, seperti orang keluar dari penjara. Kita bebas kemana-mana, tidak pakai masker, terus juga berdekatan dengan teman sahabat juga nggak masalah. Kalau sekarang kan benar-benar tersiksa. Dan kita tunggu buktinya apakah nanti dalam penerapan PSBB jilid kedua ini hukum benar-benar diberlakukan, karena semua yang melanggar tidak akan diberikan peringatan lagi tapi langsung ditindak. Itu
itu diberlakukan semata-mata hanya agar pandemi corona itu tidak mudah menyebar. Masa kita kalah sama virus yang sekecil itu? Dan ya kita mungkin sebagai warga DKI agak was-was juga, tapi apa boleh buat, itu semua sekali lagi itu semuanya untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan warga DKI. Ingat aja, sekarang kita nggak boleh mudik gara-gara kita dicurigai membawa corona. Kita tidak boleh pergi dicurigai kita sebagai penyebar corona. Ya semoga aja ya penegakan dijalankan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Sobat semuanya yang tinggal di DKI, kira-kira setuju nggak kalau diberlakukan seperti itu? Dalam penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, pemerintah DKI menyampaikan sejumlah upaya prioritas, yaitu penindakan terhadap warga, yaitu bahwa perpanjangan PSBB ini akan dilaksanakan lebih ketat. Ke depan akan dilakukan tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya yang masih tidak mematuhi PSBB. Dan pemerintah DKI juga bersama Polda Metro Jaya, Kodam Jaya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan PSBB. Dan selama pelaksanaan PSBB pertama, pemerintah dan penegak hukum masih memperlakukan fase edukasi dan imbauan kepada warga. Namun kalau sekarang di PSBB kedua disebut lebih ketat atau beda dengan PSBB yang pertama. Ini yang bikin saya was-was kalau seandainya saya keluar dan tertutup. Waduh, tapi apa boleh buatlah demi kebaikan kita semuanya. Kalaupun kita harus keluar, ya kita harus punya alasan yang tepat, tidak mengada-ada. Semoga aja lancar, barokah, semuanya aman untuk Indonesia. Selain menindak tegas terhadap warga, pemerintah DKI juga akan menindak tegas terhadap perusahaan, bahwa perusahaan yang masih beroperasi selama masa PSBB selain 11 sektor yang dikecualikan dalam Pergub nomor 33 tahun 2020 akan ditindak tegas. Ia berharap, atau Pemprov DKI berharap, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memaksakan beroperasi yang berpotensi membahayakan tenaga kerja dan masyarakat. Nah ini nih, aturan ini juga akan berakibat bahwa teman saya akan sedikit beristirahat di rumah, karena peraturan yang seketat itu berarti kan perusahaan akan mengistirahatkan, nggak mungkin beroperasi terus. Dan imbasnya ya kalau di rumah terus kan kita bisa bayangkan lah seperti apa. Ya itulah dilemanya kalau wabah virus seperti ini berlarut-larut. Ya semoga aja lah pengorbanan kita yang di rumah terus nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi mencari nafkah, ini tidak sia-sia dan corona cepat berhenti dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya semoga aja pemerintah mempunyai kebijakan khusus terhadap teman dan sobat kita yang harus terpaksa diem di rumah karena perusahaannya dipaksa untuk berhenti beroperasi. Kita berharap semoga bencana ini cepat berlalu dan virus kembali enyah dari muka bumi Indonesia. Oke sobat, demikian dari saya. Jangan lupa like, share, dan berikan komen. Kemudian bagi yang sobat belum subscribe, monggo silahkan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten video yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Oke baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.